Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Susanti, SPDSD. Saya guru di SDN 1 Sidoarjo, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 LPTK Universitas Pakuan, Kota Bogor. Berikut adalah kartu pendaftaran uji kompetensi saya. Hari ini Senin tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran daring uji kinerja saya di kelas 6 dengan tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran 1. Mohon doanya agar kegiatan uji kinerja ini dapat berjalan lancar. Berikut ini adalah video pembelajaran dari saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar anak-anak? Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sudah mengisi absen pada pagi hari ini? Sudah, Bu. Belum, ada yang belum? Untuk memastikannya, perhatikan Bu Guru absen ya. Oktrika, Pratama, Bu. Rahma, Hadir, Bu. Raka, Raya, Hadir, Bu. Reva, Bu. Revina, Setia, Hadir, Bu. Sinar, Hadir, Bu. Cindy, Bu. Dia Hesa ada? Hadir, Bu. Semuanya hadir ya. Terima kasih anak-anak ya. Hari ini untuk mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Raka memimpin doanya, Nak. Mari teman-teman, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Raka ya. Ya, Bu. Anak-anak, untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah kita bersama-sama mendengarkan dan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Jar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih Nak. Untuk literasinya Nak, silahkan anak-anak buka bukunya di tema 5 pada halaman 196 dengan judul Pengrajin Garut yang Menembus Dunia. Silakan dibaca bukunya. Ibu Guru kasih waktu 10 menit. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Semoga dengan anak-anak membaca Pengrajin Garut yang Menembus Dunia, anak-anak dapat mengambil intisari dari bacaan tersebut dan dapat menerapkannya dalam kehidupan. Dengan materi pelajaran yang kemarin, Masih, Bu. kemarin kita belajar tentang apa? Arti Ya, benar sekali. Kemarin
kita belajar tentang arti bendera dan logo. Pada pelajaran hari ini, kita akan belajar tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran melalui pengamatan gambar dan teks pada PPT, anak-anak diharapkan dapat menelaah posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan gambar dan teks serta mendengarkan audio pada PPT, anak-anak diharapkan dapat menguraikan, menunjukkan, serta menentukan posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang ketiga, melalui pengamatan gambar dan teks serta mendengarkan audio pada PPT, anak-anak diharapkan dapat menguraikan benda magnetik dan non-magnetik dengan benar. Yang keempat, dengan berdiskusi, nanti diharapkan anak-anak dapat menguraikan benda magnetik dan non-magnetik dengan benar. Dengan membaca teks dan berdiskusi, anak-anak diharapkan dapat menelaah dan menilai komponen serta cara mengisi teks daftar riwayat hidup dengan benar. Dan yang terakhir, dengan membaca teks dan berdiskusi, anak-anak diharapkan dapat menentukan dan membuat teks daftar riwayat hidup dengan benar. Sudah jelas belum anak-anak? Sudah, Bu. Nah, semangat dalam kegiatan belajar hari ini. Mari bersama-sama kita tepuk PPK. Ya, anak-anak? Siap? Siap, Bu. Tepuk PPK. Religius nasional. Identitas. Perhatikan slide pada layar HP anak-anak ya. Sudah terlihat gambarnya. Sudah, Bu. Kira-kira itu ada gambar apa saja anak-anak? Tukang fotokopi, tukang sabun, tukang bengkel. Ya, ada apa saja Mbak Sinar Aulia? Ada tukang fotokopi, tukang pangkas rambut, tukang bengkel. Ya, benar semua sumber daya dari luar negeri. Itu ada apa saja anak-anak? Mesin dan suku cadang fotokopi. Ada mesin dan suku cadang fotokopi. Ada manfaatnya enggak untuk kita? Ada, Bu. Apa manfaatnya untuk kita, Nak? Untuk memudahkan kita dalam mengurus dokumen yang memerlukan dokumen fotokopi dan lain-lain. Benar sekali. Manfaatnya itu memudahkan kita dalam pengurusan dokumen. Yang mana kita memerlukan dokumen fotokopi dan lain-lain ya. Untuk apa? Untuk memperbanyak dokumen tadi. Ya, ada tenaga kerja, ada bangku, ada sisir. Kemudian ada apa lagi sumber daya dari luar negeri? Mesin dan
Ada Mas rambut. Ada mesin, ada suknya. Untuk memudahkan Merapikan rambut yang sudah gondrong. Rambut yang sudah di mesin dan cukup pada original atau impor. Ya, sumber daya dari luar negerinya itu ada mesin dan suku cadang yang original. Artinya suku cadangnya memang benar-benar asli. Dan suku cadang tersebut didatangkan dari luar negeri ke dalam negeri. Itu namanya mengimpor. Manfaatnya untuk apa, Nak? Berbengkel tadi. Benar sekali, tepat ya. Manfaat berbengkel tadi ya untuk memudahkan kita dalam perawatan kendaraan atau mengganti suku cadang. Ya, bagus sekali ya. Kemudian siapa lagi selain orang tuanya Raka? Saya Ya, usahanya apa, Mbak? berdagang baju. Ada toko baju ya, Mbak Hesa. Butik atau toko pakaian. Oh, butik atau toko pakaian juga ya, ya. Ada juga yang orang tuanya memiliki toko elektronik, Nak. Ada, Bu. Itu semua jenis-jenis usaha yang ada di sekitar kita ya. Kita patut bersyukur orang tua kita memiliki usaha. Kemudian jika kita mau membeli sesuatu karena ada yang usaha di sekitar kita, mempermudah kita untuk memperoleh barang-barang tersebut ya. Video, teks, atau komoditas dari luar negeri itu disebut dengan mengimpor. Sedangkan kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri itu disebut dengan mengekspor. Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, diantaranya sebagai berikut. Apa ini? Siapa yang membacakan? Bu. Saya, Bu. Ya, silakan bergantian. Reva dulu. Pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi AFTA. Pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi APEC. Melakukan perdagangan bilateral dengan beberapa negara. Pelaku kegiatan ekspor dan impor. Indonesia mengekspor batik dan gerabah ke luar. Kemudian pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi APEC. Ada juga melakukan perdagangan bilateral dengan beberapa negara. Indonesia ini melakukan kerjasama bilateral 2 negara ya. Misalnya Indonesia bekerja sama dengan Malaysia. Nah, kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang, dagangan atau komoditas dari luar negeri itu disebut mengimpor. Diingat-ingat anak-anak, kegiatan mendatangkan atau Nah, ini ada contoh batiknya, Nak. Ada contoh corak batik yang ada di negara Indonesia. Cantik-cantik ya. Anak-anak punya batik nggak di rumah? Punya, Bu. Punya batik. Punya. Ya, berarti anak-anak sudah mengekspor. Mengekspor apa? Mengekspor gerabah yang miliaran rupiah per bulan. Siapa yang ingin membacakannya, Nak? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Kalangan pengrajin di sentra kerajinan gerabah dan keramik. Apa perajin ini, Nak, ya? Yang tersebar di 5 pedusunan. Perajin berkualitas ekspor termasuk 5 perajin skala besar. Kemudian pada periode 2008 sampai 2010
Ekspor kerajinan memang cenderung turun, itu terutama ke Amerika dan Eropa. Namun pada dalam gerabah ini nak, ini ada contoh-contoh gerabah ya. Ada apa saja itu? Ada yang tahu contoh gerabah apa saja ini? Ya. Kendi, Bu. Apa? Kendi. Ya, terus apa lagi? Ada apa? Kompor. Terus? Wajan. Iya benar. Ini gerabah ini dibuatnya dan buka toko elektronik, ada yang membuka toko manisan. Nah, pasti di perdagangan elektronik atau di orang tua anak-anak yang mempunyai usaha fotokopi, ada nggak ke ini gambar-gambar seperti ini nak? Barang-barang di sekitar anak-anak ada nggak yang seperti ini? Ada, Bu. Ada? Ada apa saja ini kira-kira? Ada gunting, ada batu, ada paku, ada karet, banyak sekali ya. Ya kan? Ya, Bu. Dapatkah kamu memprediksi apa yang akan terjadi jika benda-benda tersebut ditemukan? Gambar berikut. Audio ini ya. Apakah tempat tinggalmu? Tentu jualnya. Lalu kalau perhatikan gambar ini. Memprediksi yang akan terjadikan ke magnet. Benda-benda ini magnet. Nah, kalian ada peniti, ada pen clip ya, lalu ada karet seperti itu ya. Apa yang terjadi dengan benda-benda apakah benda itu ditarik oleh magnet? Contohnya di magnet itu pasti titik jika didekatkan jika didekatkan pada magnet. Kalau paku adik-adik menjepit kertas, sisir, gunting akan ditarik. Lalu batu apakah ditarik oleh magnet? Kayu. Ya, anak-anak silakan berdiskusi ya Kak ya. Perhatikan ya. Ayo. Perhatikan burung audionya. Udah, Bu. Ternyata dan ada benda yang tidak dapat tampilkan ini ya. Perhatikan. Kita perlu pembuktiannya kan? Ini ada apa ini? Magnet ya. Apa ini? Magnet. Ada magnet. Kita dekatkan dengan pensil atau anak-anak bawa juga ada kan? Magnet dengan pensil. Apa ini ya? Jadi Tidak. tidak ada tarikan pada pensil, berarti pensil apa nak? Besi, Bu. Nah, diperhatikan jika buku dekat akan menempel nggak dia? Menempel. Ya. Menempel. Berarti semiti ini benda non magnetik apa benda magnetik? Benda magnetik. Kita pisahkan ya. Ada lagi paku. Ini paku. Guru dekatkan. Nah, apa yang terjadi? Menempel. Pakunya menempel. Berarti paku ini merupakan benda magnetik apa magnetik? Magnetik. Betul sekali. Jawab, kira-kira ini ditarik nggak? Ditarik, Bu. Nah, berarti ini termasuk benda magnetik atau non-magnetik? Magnetik. Tepat sekali ya. Kira-kira ini paku ini bila didekatkan dengan magnet, dia akan menolak apa? Tidak pakunya tuh.
Non magnetik, Bu. Pintar sekali. Berarti penghapus ini termasuk benda non. Ya, Bu. Ini jika didekatkan, apa yang terjadi? Tidak menempel, Bu. Yang menempel ya. Berarti benda magnetis apa magnetik? Non magnetis, Bu. Kayu termasuk benda magnetis apa magnetik? Non magnetik. Non magnetik ya. Oke, daun. Benda non magnetik. Tepat sekali. Kemudian karet. Non magnetik. Ini ada apa ini? Sisi. Oleh magnet. Tetapi jika benda tersebut tidak dapat ditarik oleh magnet, itu dikatakan benda non magnetik. Paham ya, anak? Yang dapat ditarik oleh magnet. Benda ini biasanya terbuat dari logam, besi, atau Biasanya terbuat dari logam, besi, atau baja. ya. Kemudian Reva. Benda dikatakan benda non magnetis itu benda yang bagaimana, Nak? Benda non magnetis adalah benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Biasanya benda non magnetis ini tidak mengandung logam. Ya, pintar sekali, benar ya. Tepuk tangan untuk semua. Nah, tadi Ibu sudah memberikan link untuk pengerjaan LKPD-nya ya. Silakan anak-anak kerjakan LKPD-nya di Google Classroom-nya. Ya, nanti ya. Ya, Bu. Wirausaha yang sudah berkembang pesat itu biasanya membutuhkan karyawan yang lebih banyak. Nah, ini ada untuk mencari pengalaman kerja, keterampilan, atau prestasi. Anak-anak tersebut membutuhkan daftar riwayat hidup, keterampilan, prestasi. Ya, maksudnya prestasi yang pernah diraih. Kemudian serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui oleh orang lain. Ini ada peta pikiran tentang diri diri. Nah, di situ ada nama, kemudian tempat dan tanggal lahir, alamat, agama, jenis kelamin, hobinya apa, kemudian catatan prestasinya apa. Sudah, Bu. Nah, kita bahas hasil diskusinya. Siapa yang mau membahas dulu hasil diskusi? Coba perhatikan, Sang. Nah, di situ ada tadi hasil diskusinya sudah, Sang? Ada. Paku, besi, magnet, cemiti, Bu. Ya, pintar sekali. Coba Raka sama-sama. Hasil kelompoknya Raka sama-sama. Benda yang dikatakan non magnetik apa saja? Apa saja, Nak? Pensil, penghapus, daun, batu, kayu. Ya, pintar sekali ya, tepat sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Kelompoknya si Rahma. Kaca. Nah, kaca masuk dalam apa? Benda non magnetis. Magnetis. Non magnetis. Ya, benar sekali, Epi. Ada apa lagi, Epi? Penghapus. Penghapus masuk dalam benda magnetik atau non magnetik? Dan non magnetis.
Untuk kesimpulan hari ini, untuk kesimpulan, siapa yang mau membacakan kesimpulannya, Nak? Silakan yang mau membacakan kesimpulannya. Bu, Ya, silakan. ada berapa kegiatan wirausaha yang ada di sebuah tempat kita? Di antaranya wirausaha fotokopi, cukur rambut, bengkel, toko, dan perdagangan. Peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN adalah Indonesia sebagai pemasok pangan di negara ASEAN. Kegiatan mengamankan atau memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri disebut mengimpor. Sedangkan kegiatan mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri disebut mengekspor. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetik. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Ya, makasih ya. Pintar sekali. Tama dengan Raka. Nah, untuk kesimpulan hari ini ya, ada beberapa kegiatan wirausaha yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Di antaranya wirausaha fotokopi, cukur rambut, ada bengkel, ada toko, dan perdagangan. Kemudian dalam bidang ekonomi di ASEAN adalah salah satunya Indonesia sebagai pemasok bahan pangan di negara ASEAN. Ada juga kegiatan Indonesia di ASEAN itu sebagai pengekspor batik, gerabah, dan lain-lain ya. Kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri itu disebut dengan mengimpor. Sedangkan kegiatan mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri disebut dengan mengekspor. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet itu disebut dengan benda magnetik. Sedangkan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet itu dikatakan dengan benda non-magnetik. Daftar riwayat hidup berisi tentang data diri seseorang. Sudah paham anak-anak? Sudah bentuk. Ya, paham semua ya. Untuk evaluasinya, silakan anak-anak buka Google Classroom-nya dan kerjakan soalnya anak ya. Kerjakan itu guru tidak membatasi waktunya. Bagaimana pelajaran pada hari ini? Sudah cukup senang tidak? Senang, Bu. Senang? Senang. Bisa mendapatkan ilmu nggak hari ini? Bisa, Bu. Tentang apa saja ilmu yang anak-anak peroleh dari hari ini? Mengetahui tentang isi data. Ya, kemudian apa saja? Riwayat hidup. Magnetis atau mengetahui bahan magnetis atau non-magnetis. Tepat. Ada lagi apa? Tentang wirausaha ya? Paham ya? Ya, pada hari ini sudah cukup bagus. Anak-anak sudah sangat aktif dalam proses pembelajaran ya. Selalu bersemangat dalam belajar ya, Nak. Untuk pelajaran besok, anak-anak akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 2 mengenai poster sebagai bagian dari reklame. Ibu ingatkan kembali untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Bepergian selalu memakai masker ya, jaga jarak dan hindari kerumunan. Terus cuci tangan pakai air yang mengalir dan menggunakan sabun. Untuk menutup pelajaran pada hari ini, silakan Rahma memimpin doa penutupnya. Mari teman-teman kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Untuk
pelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga dengan belajar hari ini ilmunya dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.